Pesan atau makna kandungan surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Dalam berkata, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Dalam berpakaian, menutup aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Dalam hal makan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera.
dalam bergaul, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Serta menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Berikut contoh orang beriman dan beramal soleh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, dan ikhlas menolong. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu, yaitu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu berupa surga. Kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat dan diturunkan di Mekah, sehingga disebut surat Makkiyah. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. 3. Negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina apabila tidak beriman dan beramal soleh. 6. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia
masih ada yang mendustakannya. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya.